Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ثم قال باب ما تدفع الصدقة عن صاحبها. Bermula ini bab tentang sedekah menolak bala dari pemberi sedekah. Diceritakan dari Abul Faraj Al-Azdi bahwa Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi wassalam melewati satu kampung yang di kampung itu ada orang yang berprofesi sebagai qashar. Qashar ini kalau di Medan namanya tukang dobi. Kalau sekarang ini menjadi laundry, yaitu mencuci, menyetrika pakaian. Kata penduduk kampung, wahai Nabi Allah Isa, tukang dobi ini, dia entah bagaimana, ceroboh atau apa, pakaian kami suka dikoyak dia. Nah, ini dia. Ini jadi masalah. Disobeknya. Nah, ya. Kemudian ditahannya. Doalah kepada Allah Ta'ala. Kata masyarakat kepada Nabi Allah Isa agar dia tidak membawa ruzmatih. Nah, agar dia tidak membawa pakaian-pakaian yang sudah dilipat itu agar tidak dibawanya pulanglah. Maka Nabi Allah Isa pun mengatakan, Allah malah taruddah biruzmatih. Ya Allah, janganlah engkau kembalikan ia membawa pakaian-pakaian yang sudah dilipat yang sudah dia kerjakan itu. Sebab nanti jadinya kok ya diterima oleh pelanggan koyak-koyak, robek-robek. Sekali waktu tukang dobi itu pun membasuh mencuci pakaian itu. Dia kerjalah. Pada saat itu dia bersama dia ada 3 potong roti. Tiba-tiba datang orang ahli ibadah yang biasa beribadah di satu tempat, yaitu di suatu bukit. Tiba dia datang dan mengucapkan salam kepada tukang dobi. Lantas dia bilang, Pak, punya roti, kasihlah aku makan. Kalau tak mau kasih pun tengokkan aja pun bolehlah biar nampak aku. Atau tengok pun tak boleh, ciumkan sajalah aromanya sama aku. Begitulah merendahnya ahli ibadah tadi. Aku dah lama, ada berapa lama tak makan, sudah sejak begini diceritakannya lah. Oleh tukang dobi dia kasihnya makan, dikasihlah sepotong roti tadi. Begitu dikasih sepotong roti, dia doakan tukang dobi tadi, Allah ampunkan dosamu, Allah sucikan jiwamu. Diberi lagi sepotong roti yang kedua, dia doa lagi, wahai tukang dobi, Allah ampunkanlah dosamu yang telah lalu dan akan datang. Dia kasih yang ketiga, kasih kali ketiga, roti yang ketiga. Kan 3 potong roti tadi. Dia katakan, wahai tukang dobi, kiranya Allah bangun qasran, istanalah untukmu di surga. Tukang dobi tadi pun sore pulanglah dia dalam keadaan baik-baik saja. Maka orang kamu bilang, wahai Nabi Allah Isa, nih tukang dobi ini dah balik lagi dah ke kampungnya. Tengoklah, doalah untuk dia. Berdoalah kalian pula untuk dia pula, kata Nabi Allah Isa. Nah, maka falamma atahu, ketika tukang dobi itu berpapasan berjumpa Nabi Isa katakan, Pak tukang dobi, tukang dobi tolong dulu kasih tahu apa yang telah kau lakukan hari ini, apa yang telah kau buat hari ini. Dia jawab, ya tadi ada seorang pengelana yang biasa tinggal di bukit sana itu datang, dia minta makan sama aku kasihlah makan 3 potong roti. Setiap sepotong roti yang kasih dia doakan kebaikan untukku. Banyaklah doa dia, kata Nabi Allah Isa. Coba tengok dulu pakaian-pakaian yang kau lipat tu. Mari dulu biar ku tengok. Diberikan oleh Nabi Isa, oleh tukang dobi kepada Nabi Isa.
Ternyata di antara lipatan-lipatan pakaian itu ada seekor ular hitam yang mulutnya diikat dengan rantai besi. Nampak Nabi Isa. Kan? Lantas melihat ini, jadi mulut ular tadi itu diikat ya, dibelenggu, pakai ikatan atau rantai besi. Kata Nabi Isa, wahai ular, kata ular tadi, labbaik, ya wahai Nabi Allah. Ini cara bahasa Arab, kalau kepada orang yang kita hormati, iyanya itu labbaik, bukan na'am. Alasta qad bu'ista ila hadha? Bukankah engkau diutus Allah untuk menghukum tukang dobi ini? Iya, kata si ular. Tetapi masalahnya, satu ketika datang pengelana dari bukit itu, dia minta makan kepada tukang dobi ini. Dia kasih, setiap satu roti, sepotong roti yang dia kasih, si pengelana tadi berdoa kepada Allah untuk si tukang dobi. Sedangkan malaikat, nah ini kata ular tadi, ya. Sedangkan malaikat qaimun. Sedangkan malaikat qaimun yaqula min, malaikat mengaminkan doa si tukang roti tadi, si tukang dobi tadi. Teruslah Allah Ta'ala mengirimkan malaikat kepadaku dan dia membelenggu mulutku dengan belenggu besi. Kata Nabi Isa, baik, kau tengok wahai tukang dobi, itu pertolongan Allah Ta'ala, ista'ni fil amalah. Buatlah amal perbuatan yang baru, yang baik. Jangan yang buruk-buruk lagi. Berkat sedekahmu Allah Ta'ala ampunkan dosamu. Begitu ya. Seterusnya dari Salim bin Abi Ja'ad, dia mengatakan ada seorang perempuan membawa anaknya keluar dari rumahnya berjalan-jalan, tiba-tiba datang seekor serigala menerkam anak itu. Ya, datang serigala menerkam anak tadi dari buayan si ibu. Si ibu pun mengejarlah fi asarihi. Mengejar serigala itu, dia ikuti jejak serigala itu. Alhamdulillahnya bersama ibu itu tadi ada sepotong roti pula. Tiba-tiba datang meminta kepada ibu tadi. Fa'fathu, ibu itu pun memberinya. Inilah kuasa Allah Ta'ala. Si serigala tadi pun datang kepada si ibu tadi membawa anak tadi. Dikembalikannya anak itu. Saat itu terdengarlah ada suara. Inilah luqmatun biluqmatin. Suapan dengan suapan. Artinya, suapan yang kau berikan kepada peminta-minta itu, ini melepaskan anakmu dari suapan serigala. Kira-kira begitu. Dari Mu'idh bin Sumay, berikutnya ya, dia mengatakan, ada seorang ahli ibadah dari Bani Israel, dia beribadah di tempat peribadatannya, Sauma'ah. Kadang disebut ini artinya biara. Ya, kadang disebut padepokan kalau bahasa kita. Selama 60 tahun. Sekali waktu dia melihat keluar daripada tempat beribadahnya itu, hujan pun sudah berhenti. Heranlah, fa'ajabathul ardu. Keadaan bumi yang mengagumkan, keadaan bumi yang demikian, setelah turun hujan, situasi tenang, damai, terciumlah aroma segar, dia dapat rasakan, itu menakjubkan dia. Bumi saat itu menakjubkan dia. Lantas di benaknya terlintas, kalaulah aku turun ke tanah ini, aku jalan-jalan, aku perhatikan keadaan sekitar, kan bagus juga. Dia pun turun, tapi membawa sepotong roti. Tiba-tiba datanglah perempuan yang membuka auratnya. Faftutina biha, maka orang yang ahli ibadah tadi mengalami cobaan. Tak sanggup dia mengendalikan dirinya, sehingga terjadilah perbuatan tak betul. Dalam keadaan itulah dia hampir meninggal. Saat-saat hampir meninggalnya itu, dalam keadaan itulah dia meninggal. Jadi saat-saat hampir meninggalnya itu, jadi dalam keadaan dia tidak betul itulah dia meninggal. Tapi sebelum meninggalnya itu, tiba-tiba datang seorang peminta-minta. Ya dikasihnya lah roti yang dia bawa tadi. Meninggallah dia, si ahli ibadah.
tampaklah didatangkan perbuatan amalnya, perbuatan baiknya, perbuatan solehnya selama 60 tahun, diletakkan di satu timbangan. Didatangkan pula kejahatan yang satu, diletakkan satu timbangan yang lain. Ternyata kejahatannya lebih berat dari perbuatan baiknya selama 60 tahun itu. Kecuali saat didatangkan sepotong roti, diletakkanlah bersama perbuatan baiknya. Ternyata itu menjadi lebih berat dari perbuatan jahatnya. Dengan sepotong roti tadi. Padahal ditengok timbangan, perbuatan jahatnya sudah lebih berat. Tapi dengan sepotong roti tadi, jadilah perbuatan baiknya lebih berat. Sehingga dikatakan, sekali sedekah saja dapat menghilangkan, menolak, menjauhkan 70 pintu kejahatan. Gitu ya. Dari Abu Dzar Al-Ghifari disebutkan, tiadalah sedekah di muka bumi ini dapat keluar dari seseorang kecuali dia dapat melepaskan dirinya dari ikatan 70 syaitan. Yang semua syaitan yang 70 itu menghalanginya untuk sedekah. Memang sedekah ini terasa ringan, terasa berat. Kalau ditengok dari jumlah 10.000 rupiah cara kita sekarang, ringan saja itu. Bagi sebagian orang tentu angka 10.000 besar ya. Tapi berat kali kita mau mengeluarkan yang 10.000 itu. Begitu, jadi terasa berat, terasa ringan. Inilah dia, perlu usaha. Dari Qatadah disebutkan kepada kami, kata Qatadah, sedekah dapat memadamkan kejahatan, menghapus kejahatan sebagaimana air memadamkan api. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa sekali waktu dia duduk-duduk, ibunda orang beriman ini duduk-duduk, tiba-tiba datang perempuan yang dia menutup tangannya dengan lengan bajunya, ditutupnya. Aisyah tanya, apa yang terjadi sama kau? Nih kasih tahulah. Kenapa kau tidak keluarkan tanganmu dari lengan bajumu? Alah, bunda orang beriman, tak usahlah tanya-tanya aku. Alah bunda, tak boleh begitu. Kasih tahulah apa masalahnya. Nah, kata perempuan tadi, wahai bunda orang beriman, aku sebenarnya punya dua orang tua. Ayahku ada, makku ada. Masalahnya, ayahku suka bersedekah. Sedangkan mamaku benci kali dia bersedekah. Tak pernah aku tengok dia bersedekah. Kecuali sekali waktu pernahlah sepotong lemak dan sehelai pakaian lusuh buruk. Itulah yang lemak itu kan kalau dia dipadatkan kan begitu, bukan setelah dia dipanaskan. Kalau dingin dia kan bertepek-tepek, bertumpuk-tumpuk, itu dipotong begitu kira-kira. Nah, itu aja pernah aku lihat, sepotong lemak dan sehelai pakaian buruk. Ketika dua-duanya mati, aku bermimpi seakan-akan terjadi kiamat. Nampak akulah mamaku berdiri di antara orang ramai. Pakaiannya jelek. Itulah yang menutup auratnya. Dan nampak aku pula lah lemak yang pernah disedekahkannya di tangannya. Itulah yang dijilat-jilatnya untuk menghilangkan haus. Sampai dia makku bilang, wah Tosha, aduh hausnya. Sementara ayahku ku tengok di pinggir telaga memberi orang minum. Walam yakun inda abi ayyu sadaqatin ahabbu ilaihi min suqiyihil ma' atau syaqiyihil ma' min saqihil ma'a. Sedangkan ayahku waktu hidup tak ada sedekah yang paling dia sukai kecuali kasih orang minum. Aku pun mengambillah secangkir air, kuberikan minum mak aku. Tiba-tiba setelah itu dalam mimpiku terdengar aku suara dari atas. Hei, siapa yang memberinya minum? Lumpuhlah tangannya. Aku pun terbangun. Itulah lumpuh tanganku. Maka kututuplah ini pakai lengan bajuku. Begitulah kisahnya. Disebutkan bahawa Syekh Malik bin Dinar satu hari duduk-duduk. Tiba-tiba datang meminta sesuatu. Sedangkan dia punya sekeranjang kurma. Dia bilanglah kepada istrinya, istriku bawa sini. Istrinya datanglah membawa. Syekh Malik bin Dinar pun mengambil kurma yang sekeranjang tadi. Diberikannya lah setengah keranjang kepada peminta-minta. Setengahnya dia kasihkan balik kepada istrinya. Kata istrinya, macam kau ini dibilang orang zuhud.
Masa setengah-setengah? Kasihlah semua. Kira-kira begitu. Pernahkah kau melihat seorang raja memberikan hadiah kepada pernahkah kau melihat seseorang memberi hadiah kepada raja setengah-setengah, separuh-separuh, dipecah-pecahkannya dari satu keranjang baginya? Lu pernah gitu? Wah, betul juga istriku nih, kata Syekh Malik Binar. Dipanggilnya balik peminta-minta tadi, diberikannya lagi yang setengah. Kemudian dia pun jumpai istrinya, dia bilang kepada istrinya, oh ini betul nih, ijtihadi, summa ijtihadi. Teruslah engkau sungguh-sungguh macam gini, teruslah engkau sungguh-sungguh macam gini. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala pernah mengatakan di dalam Al-Quran. Ini Allah pernah mengatakan di dalam Al-Quran. Surat Al-Haqqah. Ini dia bacakan kepada istrinya. Surat Al-Haqqah, surat 69. Ini surat Al-Haqqah, surat 69, ayat 30 sampai 34. Ini Al-Haqqah, surat 69, ayat 30 sampai 34. Bismillahirrahmanirrahim. Khuduhu faghullu. Khuduhu faghullu. Allah berfirman, peganglah dia, faghullu, belenggulah tangannya ke leher. Summal jahim salluh, masukkan ke dalam neraka jahim. Summa fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Lantas istrinya, maka fayuqalu, ditanya orang, min aina hada syiddah. Apa sebab siksaan demikian berat? Beliau jawab, karena dia tidak beriman kepada Allah yang agung dan tidak menganjurkan orang memberi makan, memberi bantuan kepada orang-orang miskin. Sedangkan istriku, alhamdulillah. Maka aku bilang tadi dia, ijtihadi teruslah, kau kayak begini serius berusaha membantu aku. Wahai perempuan, ketahuilah. Ini beliau bilang sama istrinya. Sungguh kita telah melepaskan belenggu itu dari tengkuk kita, setengahnya dengan iman, setengahnya dengan sedekah. Jadi kalau ibarat kata kita dibelenggu tadi, kita lepaskan. Dengan belum lepas penuh, tapi sudah kita lepaskan. Dengan apa itu? Dengan iman. Lepas penuhnya dengan apa? Dengan sedekah. Kira-kira begitu ya. Kata Syekh Abu Lis As-Samarqandi, Muhammad bin Fadl dengan sanadnya dari seorang penduduk kota Basrah menceritakan kepadaku. Kata penduduk kota Basrah itu adalah seorang Arab Badui, punya ternak lah dia biasa itu ya. Orang Badui itu pemilik ternak, tapi dia kurang bersedekah. Sekali waktu dia bersedekahlah dengan seekor kambingnya yang kurus. Tiba-tiba dia bermimpi. Seakan-akan kambingnya aqbalan alaihi ghanamuhu kulluha tantahuhu. Ini mimpi dia ini, ya. Dia mimpi seakan-akan seluruh domba menanduk kambing atau domba dia. Itulah ya, seakan-akan. Tadi saya artikan kambing ya, itu sakhlah mahzulah. Diartikan juga kadang domba. Atau seralah bagi kita mau domba kah kambing kah. Domba-domba yang lain menanduk domba dia. Ka'annaha aqbalat alaihi ghanamuhu kulluha tantahuhu. Seakan domba sebenarnya menyerang dengan tanduknya. Maka datanglah domba kurus, dia melindunginya. Dia pun terbangun. Jadi waktu tidur dia bermimpi, dia ditanduk oleh banyak domba. Yang ditanduk bukan dombanya ya, tapi dia dalam mimpi itu dia ditanduk oleh banyak domba. Tiba-tiba datang seekor domba yang itu dia pernah sedekahkan. Itulah yang menyelamatkan dia dari tandukan domba-domba yang lain. Dia pun terbangun. Lantas dia begitu terbangun, wallahi la istata'la jalanaka tabaka kasiratan. Demi Allah, jika aku sanggup, akan banyak aku bersedekah, wahai dombaku yang seekor ini, supaya yang banyak itu menjadi pengikutmu dapat membela aku. Sejak itu dia rajin memberi dan membagi. Seterusnya,
Dari Adi bin Hatim dia mengatakan, Rasulullah mengatakan, tidaklah setiap kalian kecuali Allah akan berbincang-bincang dengan dia di akhirat. Maka orang itu akan melihat ke kanan. Tiada yang dia lihat kecuali yang pernah dia lakukan dulu di dunia. Dia tengok ke kiri, tiada yang dia lihat kecuali sesuatu yang pernah dia lakukan dulu di dunia. Begitu juga ke depan. Dia tengok, ternyata di depan tidak seperti yang dilihatnya di kanan di kiri, tapi nampak dia api. Kata Rasulullah, jaga diri kalian dari api itu walau dengan sebelah kurma. Jadi kurma itu sebiji, bagi dua, walau dengan sebelahnya itu kita sedekah-sedekahlah. Kata Syekh Abu Lis As-Samarqandi, ada 10 perkara yang membuat seseorang mencapai posisi sebagai akhyar, orang-orang pilihan Allah Ta'ala. Ya. 1, banyak sedekah. 2, banyak baca Quran. 3, berkumpul duduk bersama-sama orang yang mengingatkan dia akan kejayaan akhirat dan menzuhudkan dia dalam kehidupan dunia. Ini orang-orang yang harus kita kawani. Jadi hidup ini dalam berkawan dia mesti memilih. Yang keempat, sambung rasa. Yang kelima, kunjungi orang sakit. Yang keenam, kurangi bergaul dengan orang kaya yang kekayaannya melalaikan dia dari kejayaan, keselamatan, kesuksesan hidup di akhirat. Ya. Yang ketujuh, banyak merenungkan diri terhadap sesuatu yang akan ia bawa besok di akhirat itu apa. Yang kedelapan, pendekkan halusinasi. Ya, pendekkan angan-angan. Banyakkan ingat mati supaya terus berbuat baik. Yang kesembilan, diam dan kurang berkata-kata. Jangan nyinyir. Kalau mau kata-kata, kalau orang Medan bilang cakap. Kalau mau cakap, cakap yang bermanfaat. Kalau enggak, diam. 10, rendah hati. Berpakaian pakaian yang biasa-biasa. Jangan heboh, mewah-mewah. Suka, cintai orang fakir. Bergaul bersama mereka. Dekat kepada anak-anak yatim orang miskin. Usap kepala anak-anak yatim itu. Tapi fakir yang bagaimana? Yang solih. Kalau tidak solih, setidak-tidaknya kita melihat kefakiran mereka menjadi iktibar bagi kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Disebutkan, ada 7 macam yang dapat meningkatkan mutu sedekah kita. Pertama, keluarkanlah dia dari yang halal. Ini sudah tentu. Al-Baqarah 267, surat 2 mengatakan, donasikanlah yang terbaik yang kalian usahakan. Dari usaha kalian itu keluarkan yang terbaik. Terbaik bahasa agama maksudnya adalah halal. Yang kedua, sedekahlah walau harta kita sedikit. Yang ketiga, segerakan. Takutnya nanti tak ada lagi harta yang mau disedekahkan. Jadi sedekahkan itu. Segera. Ya, sedekah. Beri segera. Karena kalau takutnya nanti, kalau tak disegerakan sedekah, habis pula harta tadi. Yang keempat, tasfiyatuha makhafatal bukhli. Apa maksud tasfiyatuha? Yu'tiha min ahsani amwalihi. Berikan harta yang terbaik. Karena kalau tidak nanti takut kita jadi pelit. Kita beri juga, tapi yang buruk-buruk. Jangan berikan sedekah itu minar radi, yang buruk-buruk, yang kualitas rendah, yang jelek, yang kita sudah tak mau, baru kasihkan orang lain. Perhatikan Baqarah 267 tadi, ya. Jangan kalian pilih yang jelek-jelek, itulah yang kalian donasikan. Sedangkan kalian tak mau memiliki yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang kualitas rendah tadi. Kalaupun kalian ambil, kalian mengambilnya dalam keadaan tutup mata. Saking kan tak maunya. Ini, ketahuilah Allah itu tak perlu sama kalian. Allah terpuji. Kalian tak mau mengambilnya. Yang buruk-buruk tadi. Apabila itu ada pada orang, apabila ada orang lain berutang sama kalian, dia kasih balasannya, bayarnya yang buruk-buruk, kalian tak mau ambil. Kecuali mata kalian tertutup saja. Karena itu sebab mereka sepele sama kalian. Jadi dikasihnya bayaran yang buruk. Misal kata dia berutang sama kita 100.000 rupiah, dibayar. Tapi uang 100.000 yang dia bayar untuk kita, uangnya udah jelek kali begitu. Yang bahkan kita mengambilnya pun tak mau. Jangan begitu. Ini Al-Quran sudah sebutkan. Tak perlu tafsir tinggi-tinggi, jauh-jauh, dalam-dalam, luas-luas. Cukup sederhana ini.
Jangan kalian sisihkan. Yang baik untuk kalian, yang buruk kalian sedekahkan. Hati-hati. Yang kelima, mutu sedekah bisa meningkat. Di antaranya berilah tanpa publikasi. Takutnya awak nanti ria. Tapi kalau kita kasih tak ria boleh? Boleh. Cuma kan kita mau meninggikan mutu sedekah tadi. Yang keenam, jangan membangkit. Bu'dul manni anha. Tak usah bangkit-bangkit. Tak usah bilang-bilang. Tak usah cakap-cakap sama siapapun kita pernah sedekah sesuatu kepada seseorang, kepada lembaga atau apapun. Tak usah. Karena takutnya nanti habis pahala itu. Yang ketujuh, tahan diri dari menyakiti orang yang menerima sedekah itu. Karena takut dosa. Al-Baqarah 264. Jangan hapus pahala sedekah kalian. Nanti ada yang bilang maksudnya pahala, ada yang bilang sedekah itu sendiri. Itu terserah ahli tafsir lah ya. Kita serahkan kepada mereka yang alim-alim itu. Jangan hapus sedekah kalian. Ada yang mengatakan jangan hapus pahala sedekah kalian. Sebab membangkit dan menyakiti perasaan penerima sedekah. Nah, ini harus dijaga. Hari ini sampai sini dulu. Akan datang ngaji kita keutamaan bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.